Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Darul Fuqaha Indonesia dengan konten filosofi, fikir, logika, soal fikih. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai arti sebuah pernikahan bersama Ustadz Khoer Afandi Acib. Selamat datang Ustadz Khoer Afandi Acib. Selamat datang. Ini menarik nih, ada nama Acibnya di belakang nama Ustadz nih. Ini apa itu Acib itu pengertiannya? Jadi Acib itu singkatan dari asli Cibaliung, Banten. Oke, Cibaliung Banten itu nama daerah berarti ya? Nama daerah. Nah, daerah itu daerah kelahiran ibu saya. Oke, dan kemudian saya juga lahir di Cibaliung. Oke, berarti ini bisa menjadi referensi juga buat pemirsa yang di rumah, dimanapun Anda berada, memberikan nama dengan embel-embel nama daerah kelahiran. Itu kan menjadi menarik ya, disingkat Acib, asli Cibaliung. Oke, Ustadz, kali ini kita akan bahas tuntas mengenai arti sebuah pernikahan. Jadi sebenarnya Ustadz, sekarang kan lagi pandemi nih ya, lagi marak-maraknya pandemi, banyak larangan-larangan mengenai pengadaan kegiatan resepsi pernikahan. Namun ternyata setelah saya riset, meskipun pandemi, niat-niat kaula muda untuk melangsungkan ibadah pernikahan itu tidak terurungkan gitu. Dalam artian ya tetap banyak juga yang menikah gitu ya di tengah pandemi pun, sehingga timbul pertanyaan, sebenarnya tujuan daripada pernikahan itu apa sih Ustaz? Tujuan dari pernikahan yaitu yang pertama Rasulullah mengatakan lihifdzin. Yang pertama yaitu menjaga agama. Dan yang kedua tujuan daripada pernikahan yaitu li ajli nasal, yaitu untuk memperoleh keturunan. Dan kemudian yang ketiga tujuan dari pernikahan yaitu adalah wa yukhrijuhul ma alladhi yaduru ihtibasuhu fil badan, yaitu mengeluarkan cairan yang mana kalau cairan tersebut tidak dikeluarkan itu berdampak bahaya kepada diri kita, menyalurkan kebutuhan biologis mungkin gitu ya. Gitu. Oke, jadi pemirsa yang di rumah, ternyata nih tujuan daripada pernikahan itu sendiri ada yang namanya penyempurnaan agama di sana. Nah, kalau secara logika gitu kan, kalau kita pengen keturunan ya harus menikah. Kalau kita ingin menyalurkan kebutuhan biologis ya harus menikah. Itulah sebenarnya tujuan daripada pernikahan. Oke, sekarang nih sebenarnya tanda-tanda orang itu sudah masuk kategori dianjurkan untuk segera menikah itu apa sih Ustaz? Sebuah keterangan dari Rasulullah SAW menjelaskan untuk kaula muda yang harus segera menikah, yaitu kata Rasul, ya ma'syarus syabab manistata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kata Rasul, wahai kalian golongan para pemuda, manistata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian yang sudah mampu terhadap biaya, baik dari segi finansial ataupun dari segi mental, falyatazawwaj, maka kata Rasul, segeralah menikah. Fa'innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farji, dan bisa menjaga farji kita. Nah itu fa'innahu lahu wija, apabila tidak mampu untuk menikah, fa'innahu lahu bisyam, yaitu berpuasa. Karena dengan berpuasa itu bisa meredam syahwat. Iya, syahwat lebih terkontrol lah mungkin itu ya. Terkontrol. Oke, jadi ini menarik nih. Ada kalimat-kalimat mampu. Mungkin mampu yang di sini mungkin mampu secara finansial menurut saya ya. Dan mampu secara mental. Dan sebenarnya banyak orang juga yang salah kaprah Ustaz ya. Jadi seakan-akan kalau mau menikah itu harus mapan dulu, harus punya rumah dulu, harus punya jabatan dulu, harus punya kendaraan dulu dan sebagai hal-hal yang sifatnya kemapanan dunia lah gitu kan. Itu yang sering menjadi masalah di kalangan masyarakat. Sebenarnya tidak perlu mapan juga ya, yang penting mampu dan mau bekerja keras ya. Kerja keras. Oke. Nah, sekarang yang menjadi menarik nih Ustadz ya.
menyinggung daripada statement yang tadi saya sampaikan mengenai kemapanan, banyak orang yang berpikir bahwa nikah itu sulit gitu kan, dalam artian saya tidak perlu menikah karena sulit gitu kan. Pun juga banyak juga yang berpikiran bahwa nikah itu kan untuk memperoleh kebahagiaan, ya kan. Sementara saya bisa bahagia tanpa harus menikah. Saya bisa tentram dengan sendirian gitu kan. Bahkan lebih ekstrimnya menganggap bahwa pernikahan itu adalah penjara bagi kebahagiaan itu sendiri gitu kan. Nah sebenarnya kalau Ustadz sendiri nih menanggapi itu seperti apa, dan sebenarnya apa sih yang menjadi anjuran khusus kaula muda harus menikah? Apakah Islam benar-benar menganjurkan untuk menikah atau seperti apa Ustadz? Intinya ya memang kita dianjurkan untuk segera menikah, dan yang mana nikah tersebut itu adalah ibadah, bagian daripada ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah, dan itu adalah kesunahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman rogiba an sunnati falaisa minni, kata Rasul, barang siapa yang membenci atau tidak mengikuti sunnah-sunnahku, falaisa minni, kata Rasul, maka dia bukan termasuk golongan umatku. Itulah Rasulullah mengatakan seperti itu. Oke, jadi itu saking Rasulullah sangat menganjurkan pernikahan, sehingga Rasul mengeluarkan sebuah hadis ya, bahwa nikah itu sunnah, dan siapapun yang tidak mau menikah atau membenci kesunahanku maka bukan bagian daripada umatku kata gitu ya. Rasul. Oke, sekarang kan yang menjadi menarik nih Ustadz ya. Oke lah, jadi Islam menganjurkan kita untuk menikah, sehingga menjadi sebuah ibadah tertentu dalam kehidupan kita. Karena tadi di awal dijelaskan juga sebagai penyempurna agama kan ya. Nah, namun sekarang perlu juga dong Islam mengurai istilahnya kemudahan menikah. Karena saya pikir nikah itu agak sulit karena adanya stigma masyarakat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mengorek lebih dalam soal fikih, ada rukun-rukunnya gitu kan. Itu seperti apa sih tuh? Jadi rukun nikah itu yang mana di dalam kitab I'anat Thalibin dijelaskan rukun nikah itu ada 5. Ada 5 saja? Ya, ada 5 saja rukun nikah. Dengan 5 itu sudah sah? Sudah sah. Jadi yang pertama yaitu zaujatun, yaitu ada pengantin perempuan. Dan yang kedua yaitu zaujun, ada pengantin laki-laki. Dan yang ketiga yaitu waliyun, harus ada wali. Dan yang keempat yaitu harus ada saksi, dua saksi, syahidani adilani, 2 saksi yang adil. Dan yang kelima yaitu adalah sigot atau ijab dan qabul. Dengan terpenuhi 5 rukun nikah tersebut, sudah sah pernikahan. Oke, pemirsa yang di rumah dimanapun kalian berada, jadi syarat sah nikah itu cukup memenuhi 5 rukun itu saja ya Ustadz ya, yang tentunya pun juga harus diiringi oleh mahar mungkin Ustadz ya? Iya. Oke, dan mahar itu sebenarnya harus besar nggak sih Ustadz? Oh enggak harus besar. Karena sekarang banyak juga orang yang berlomba-lomba untuk bermegah-megahan mengenai kualitas dan kuantitas mahar gitu. Kita melihat sejarah Abul Bashar, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu maharnya cuman membacakan sholawat kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Itu saja. Oke, kalau bentuk barang apakah ada kadar tertentu? Tidak. Oh, tidak ada ya. Jadi apapun bisa jadi mahar. Bisa. Kursi bisa jadi mahar. Asal wanita itu ridho dengan mahar tersebut. Oke, menarik nih ya. Berarti kuncinya di mempelainya ya. Mempelai wanita tersebut. Apabila dia ridho, ya bisa terjadi. Oke. Ini menarik nih Ustadz nih, kalau kita ngomongin mempelai ya, baik mempelai wanita maupun mempelai pria. Sebenarnya kriteria calon mempelai pria maupun wanita yang diidealkan oleh syariat itu seperti apa sih Ustadz? Wanita yang diidealkan menurut syariat Islam. Dan pria, maksudnya tidak hanya. Pria, ya. Dan ini memang dianjurkan oleh Rasulullah, yang mana Rasul mengatakan tunkahul mar'atu li arba'in. Pertama, 5 liha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha. Fadfar bidati din taribat syadaka. Kata Rasul,
nikahilah wanita yang mempunyai karakter 4 tersebut. Oke. Nah, yang pertama, 5 liha, yaitu hartanya. Hartanya? Ada hartanya, tapi harta itu jangan dijadikan modal utama. Nah itu. Jadi yang kedua yaitu adalah lijamaliha, kecantikannya. Yang kedua kecantikannya. Tapi kecantikan juga jangan dijadikan modal utama. Dan yang ketiga yaitu adalah walinasabiha, turunannya. Turunannya kita teliti dulu. Dan bebet bobotnya gitu ya. Bebetnya. Dan yang keempat yaitu adalah lidiniha, agamanya. Agamanya. Apabila dari wanita tersebut cantiknya ada, terus kemudian hartanya ada, turunannya, tapi agamanya tidak ada, Rasul menganjurkan jangan memilih wanita tersebut. Sekalipun dia punya 3 hal itu, tidak boleh. Tidak dianjurkan. Berarti itu menandakan bahwa agama itu menjadi pilihan utama ya, yang paling utama dari keempat pilihan utama. Oke, menarik. Berikutkan tadi kriteria ideal yang disyariatkan Islam ya mengenai calon mempelai gitu kan. Apakah ada kriteria lain untuk calon mempelai itu yang disyariatkan Islam? Jadi sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah, yaitu wanita ideal yang menurut agama, menurut Islam, yaitu aisaruhuna mahron. Jadi yang paling sedikit maharnya. Atau aisaruhuna khitbatan, yang mudah untuk dilamarnya. Itu adalah wanita yang insya Allah memperoleh keberkahan di dalam rumah tangga, di dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Oke, menarik ini. Ini sepertinya jadi sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan apakah kelak rumah tangga itu akan dilimpahkan berkah atau tidaknya dari 2 hal itu ya. Apakah si mempelai wanitanya mudah dilamar dan apakah si mempelai wanitanya tidak meminta lebih mengenai mahar ya. Dalam artian disesuaikan dengan kemampuan pria mungkin itu ya. Itulah tanda-tanda akan berkahnya pernikahan di masa depan. Oke, menarik ya. Oke, lanjut Ustaz Afandi. Ini yang menarik lagi nih mengenai soal pernikahan nih pemirsa ya. Tadi kan sudah melaksanakan proses pernikahan, kemudian kriteria mempelai yang ideal seperti apa sudah dijelaskan. Nah, sekarang masuk ke hal-hal yang agak sensitif tapi ini ilmu. Menurut kita ilmu. Yaitu setelah menikah pasti dia akan melangsungkan yang namanya hubungan intim ya atau bersenggama. Nah, sebenarnya menurut Ustaz Afandi sendiri, apakah Islam itu mengajarkan tata cara bersenggama atau mungkin ada fadilah-fadilahnya mungkin? Tentunya ada doa ketika bersenggama. Yang pertama, sebelum kita melakukan bersenggama tersebut, kita sebagai suami yaitu mengucapkan salam. Oke, itu sebelum bersenggama ya? Iya. Seorang suami mengucapkan Assalamualaikum ya Babar Rahman. Oke, dan istri menjawab Assalamualaikum ya Sayyidal Amin. Dan setelah salam, lalu suami tersebut memegang kedua tangan istri, istrinya seraya membaca doa raditu billahi robba. Dan setelah memegang kedua tangan si istri tersebut, lalu suami itu memegang bagian dadanya. Memegang itu ada doanya juga? Dadanya, ada doanya juga. Doanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan setelah itu mencium pipi istri dengan mengucapkan ya Karimu ya Rahman ya Allah. Nah itu. Setelah itu terakhir apa tuh? Setelah itu kita mengucapkan Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana. Itu pas proses ketika mau melakukan bersenggama. Dan kemudian yang terakhir setelah keluar ya, keluar sperma ya? Keluar sperma. Ada doanya juga? Ada doanya, kita ucapkan dalam hati, yang mana ini ada di dalam Al-Quran. Itu doanya Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasabahu wa sihra
wa kana rabbuka qadira. Kita ucapkan di dalam hati. Oke. Di dalam hati saja. Jadi dari sebelum proses prosesi bersenggama sebelum hingga akhir tuh ada doanya itu ya. Ada Dan mungkin doanya. masih banyak juga ya rentetan doa di setiap proses-proses itu gitu ya. Nah, itu. Ini kalau boleh tahu Ustadz, ini referensinya dari kitab apa ya? Ini kebetulan referensinya dari kitab Fathul Hizar. Oh, Fathul Hizar. Agar kita mendapatkan keturunan yang soleh intinya dan solehah. Oke, jadi saya secara logik emang mulai terfikirkan ya. Jadi sebenarnya kan secara logika pun dari proses yang berkualitas itu akan menghasilkan hasil yang berkualitas pula gitu Nah, kan. itu. Karena saya sempat bingung gitu. Ternyata Islam pun mengajarkan di setiap gerakan dalam bersenggama itu ada doa-doanya ya. Ada. Dan itu sangat-sangat menarik untuk mungkin bagi kawan-kawan yang sudah menikah untuk dicatat mungkin ya, dicatat dan diamalkan. Oke, luar biasa Ustaz Afandi. Oke, Ustaz Afandi, tadi kita sudah banyak membahas soal tujuan pernikahan, rukun, hingga prosesi akhir dari sebuah pernikahan dalam tanda kutip ya, bukan akhir dari segalanya, tapi akhir daripada proses setelah resepsi lah, malam pertama mungkin ya, yaitu bersenggama. Oke, mungkin masih banyak lagi bahasan yang belum tuntas dibahaskan, tapi ini saya harap para pemirsa yang di rumah dan dimanapun kalian berada tidak merasa puas ya dengan apa-apa yang sudah kita terangkan di sini, karena masih ada lagi episode-episode yang tentunya akan lebih menarik lagi, akan lebih membahas lagi mengenai filosofi, fikir, logika soal fikih. Terima kasih Ustaz Afandi Hasyim. Semoga kita ketemu kembali. Amin. Ya Rabbal alamin.